Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Version TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Allah ciptakan agar manusia bisa beristirahat. Tetapi pada prakteknya banyak sekali manusia yang ketika di malam hari masih beraktivitas. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu adalah sebuah pilihan. Yang menarik adalah ketika orang di malam hari melakukan aktivitas kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan dua hal yang sangat tidak bisa diterima oleh nalar sehat. Yang pertama adalah dia melanggar kefitrahan manusia bahwa di malam hari dia harus istirahat. Dia bekerja, maka otomatis kesehatannya pun akan terganggu. Yang kedua, ketika malam diisi dengan kemaksiatan, maka sesungguhnya itu adalah sebuah dosa yang luar biasa. Dan di malam hari ketika kita membaca Al-Quran, di dalam surat Al-Falaq misalnya, di situ diterangkan bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk berlindung kepada Allah atas kejahatan yang ada di malam hari. Karena memang di malam hari itu banyak sekali peristiwa yang luar biasa. Hampir maksiat-maksiat besar terjadi pada malam hari. Jika kita lihat misalnya, seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat aktivitas manusia di seluruh dunia di malam hari, maka kejahatan itu puncaknya ada di malam hari. Maka bisa dibayangkan, ketika orang di malam hari banyak orang yang istirahat dan melakukan maksiat, ada seorang hamba yang kemudian bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, maka itulah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tradisi tahajud, sunnah tahajud ini adalah sebuah tradisi atau sunnah yang luar biasa, di mana tradisi ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dan itu dilakukan oleh orang-orang yang super spesial. Nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang terdahulu pasti punya senjata ampuh. Senjata itu yang bernama sholat malam atau sholat tahajud. Di dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa ketika seseorang di malam hari bertahajud pada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya hampir pasti di ACC. Karena Allah sendiri yang telah berfirman dalam hadits qudsi bahwa Allah mengatakan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke dunia untuk meng-ACC doa-doa dari hamba-hambanya. Ketika kita punya persoalan kehidupan, ketika kita punya hajat-hajat kehidupan, maka tahajud menjadi salah satu solusi agar hajat-hajat kita segera di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat misalnya banyak orang-orang yang menghubungi saudaranya, koleganya dengan telepon di siang hari, maka cenderung ketika di siang hari terjadi jalur yang sangat crowded. Tapi ketika di malam hari kita menghubungi, maka line telepon itu cenderung tidak sibuk karena banyak orang tidak pakai. Istilahnya sambungan langsung jarak jauh. Maka tahajud oleh Allah Subhanahu wa taala didesain menjadi sebuah call center milik Allah Subhanahu wa taala yang itu seperti layaknya jalan tol. Begitu telepon Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan langsung mengangkat. Berbeda ketika siang hari. Kita lihat misalnya dari pagi sampai dengan menjelang malam banyak orang yang berdoa. Sholat subuh dia berdoa. Sholat duha dia berdoa. Sholat duhur, asar, maghrib, isya banyak orang berdoa. Tapi khusus di malam hari, khususnya sepertiga malam terakhir, itu banyak sekali orang-orang yang belum berdoa. Bukan tidak berdoa, tetapi belum berdoa. Kenapa? Karena belum tahu manfaat khasiat daripada sholat tahajud yang luar biasa. Kalau kita lihat, bobot dari sholat tahajud itu bobotnya luar biasa. Di mana sholat-sholat sunnah semuanya, hampir catatannya ada di dalam hadis. Satu-satunya sholat sunnah yang diredaksikan di dalam Al-Quran itu hanya sholat yang bernama sholat tahajud atau sholat malam. Oleh karena itu, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala menghadap pada Allah, kemudian dia tahajud, maka yang terjadi adalah insya Allah Allah akan berikan maqamah mahmudah. Manfaatkanlah jalur call center Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa yang bernama sholat tahajud. 2, 2, 2, 2, 3 witir atau 4, 4, 3 witir. Terserah. Yang menarik adalah ketika kita menggunakan angka-angka itu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan 3 witir, atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan 3 witir, maka insya Allah banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Keajaiban-keajaiban akan muncul dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita bila kita mampu mengambil hikmah dari sholat tahajud itu.
Maka idealnya sebagai manusia, khususnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kita berupaya untuk meraih prestasi dalam kehidupan ini. Dan salah satu cara jalan tol menuju kemenangan, menuju prestasi, menuju tercapainya hajat kita adalah kita tidak pernah melupakan call center dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kemudahan untuk bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud, sehingga insya Allah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang betul-betul pada posisi maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.